Kita lanjutkan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ki musonef mengatakan pada bab ini, fasal ini, yaitu menjelaskan tentang beberapa najis dan cara-cara menghilangkannya, ya. Wa hadzal faslu, adapun fasal ini madhkurun fi ba'din nusahi, di dalam kitab tulodo atau kitab yang menjadi teladan, ubaila kitab sholati, disebutkan sebelum kecilnya sebagian kecil sebelum bab sholat. Ya, ini lafaznya ubaila dari kata-kata qabla yang artinya sebelum. Ini jam tasghir. Inilah bahasa Arab itu seperti ini, ya. Berubah hurufnya, tambah satu huruf saja berubah maknanya, ya. Jangankan satu huruf, satu harokat saja bisa berubah maknanya. Yang dari kata-kata qabla, ya, sebelum, menjadi sebelum, karena ditasghir menjadi sebelum kecilnya, artinya sebagian kecil sebelum bab sholat, ya. Oleh karena itu makanya di sini sebelum menjelaskan bab sholat masih muter-muter saja di bagian bab wudhu atau bab sesuci, bersuci. Karena apa? Karena memang sebelum kita melaksanakan sholat, ya, syarat sahnya sholat itu harus bersuci, suci dari hadas maupun najis, baik itu pakaian, tempat maupun badan kita harus suci. Maka ini hukumnya belajar tentang bab najis atau bab sesuci ini hukumnya wajib, ya. Walaupun sebenarnya memang sunnah, akan tetapi karena ini menjadi perantaran sahnya suatu kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Maka dalam kitab Taklimul Mutalim dijelaskan ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi fahuwa fardun. Dan ada bagian redaksi ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib fahuwal wajib. Sesuatu yang bisa menjadi pelantaran sahnya perkara yang wajib, maka hukumnya adalah wajib. Maka ini kita wajib mengerti, ya. Yang sholat wajib mengerti, ya. Ya, jangan sampai kita sholatnya khusyuk, sholat yang utuh, tapi kita tidak memperhatikan masalah najis, masalah bersuci, ya, ini nanti akan mubadir, sia-sia sholat kita, karena kalau tidak sah. Maka ini hukumnya wajib, ya, terutama ibu-ibu ini biasa mencuci, ya. Ini mencuci pakaian untuk sembahyang ini harus berhati-hati, ya. Tidak hanya ibu-ibu, juga bapak-bapak juga harus mengerti, ya. Kalau istrinya tidak mengerti harus dikasih mengerti. Termasuk marbot ini harus wajib, nih hukumnya wajib, ya. Karena kerjaannya sehari-hari membersihkan tempat sholat, termasuk laundry sebenarnya wajib. Maka kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati. Yang biasa nyuci di laundry ini, kita pastikan apakah ini laundry ini memenuhi persyaratan sah dan tidaknya ini. Oleh karena itu inilah program pemerintah ke depan, ya, untuk 2026 Oktober 2026 ini. Semua seperti laundry ini harus bersertifikat halal, itu Pak Lia, ya. Bukan hanya makanan dan minuman saja yang harus disertifikasi halal, tetapi termasuk laundry juga nanti masuk dalam kategori itu. Kenapa? Karena ini
untuk memberikan perlindungan konsumen terutama bagi umat Islam. Ya, jangan sampai mereka itu tahu nggak tata cara bersuci itu seperti apa. Jangan sampai nanti di situ ada mencuci, ada pakaian dalam, pakaian anak-anak yang ada kencingnya, kemudian dicampur dengan pakaian banyak, kemudian nanti bilasnya tidak melalui air yang mengalir, hanya dimasukkan ke dalam ember yang airnya kurang dari 2 kolah yang belum memenuhi persyaratan. Ini nanti jadinya semua akan menjadi mutanajis, sesuatu yang tercampur dengan barang najis, ya. Ini untuk sholat tidak sah, ya. Wan najasatu, ya, apa itu najis? Wan najasatu, adapun yang disebut najis lughatan, secara lughat, secara bahasa itu asyai'ul mustaqdaru, yaitu sesuatu yang menjijikkan. Tapi ini menurut lughat, menurut bahasa. Kalau menurut syarak berbeda. Secara lughat ini yang disebut najis yaitu sesuatu yang menjijikkan. Kayak apa? Ludah, itu menjijikkan. Ini menurut lughat, tapi ya menurut lughat ini itu najis, tapi secara syarak belum. Wasar anadapun secara syar'i, secara syarak kullu ainin haramun tanawuluha, setiap sesuatu yang diharamkan untuk dipakainya, alal itlaqi secara mutlak, secara keseluruhan, halatal ikhtiyari, di dalam waktu-waktu ikhtiar, artinya waktu bebas, ya. Masululatit tamyizi, beserta mudahnya untuk membedakan, lali hurmatiha, tidak karena kemuliaannya, wala listik dariha, dan tidak karena, bukan karena menjijikkannya. Ini kalau menurut syarak. Kalau lughat tadi setiap sesuatu yang menjijikkan dianggap najis, tapi menurut syarak itu tidak demikian. Setiap sesuatu yang diharamkan untuk dipakainya itu hukumnya najis, walaupun itu menjijikkan, walaupun itu dimuliakan. Wala lidoruriha, dan bukan karena membahayakan fi badanin au aklin, di dalam badan kita, au aklin, atau di akal kita. Wadakhala fil itlaqi, dan termasuk fil itlaqi dalam kata-kata itlaq keseluruhan, qalilun najasati, baik itu najis yang sedikit, wa kasiruha, dan yang banyak. Wa kharaja, lah ini wa kharaja bil ikhtiyari, dan mengecualikan waktu ikhtiar apa ad-daruratu, yaitu darurah, fa innaha, karena darurah tubihu tanawulun najasati, karena di dalam waktu darurah, ya, waktu yang tersebut itu dibolehkan, dihalalkan menggunakan barang najis. Contohnya kita di dalam hutan mau sholat, ya, di kebun mau sholat, ya, tidak ada pakaian lain, pakaian hanya yang kita pakai itu saja. Kemudian pakaian yang kita pakai ini kok terkena najis, misalnya habis kencing, kecipratan kencing atau bagaimana, kita tidak ada jalan lain. Apakah kita harus meninggalkan sholat? Tidak, kita pergunakan tepsah saja, ya, karena dalam keadaan darurat, tidak ada jalan lain kecuali itu. Masa kita harus telanjang, kan tidak mungkin, ya. Kalau tidak ada jalan lain, ya, ini tetap. Makan pun seperti itu. Daging tikus itu haram. Nggak usah tikus, yang lebih tinggi lagi, B2 atau anjing, ya, atau babi hutan, itu haram. Bahkan najisnya adalah najis munggol antur.
Kalau misalnya ada seorang prajurit yang lagi tempur di medan perang di hutan, kemudian kehabisan bekal atau makanan, nah ini kan membahayakan. Kalau tidak makan mereka mungkin bisa terjadi tidak ada kekuatan untuk melawan musuh, bahkan bisa menyebabkan untuk kematian. Ini dapat babi hutan ditembak, kemudian dibakar, itu dimakan, ini boleh. Ini sah-sah saja, halal-halal saja, karena dalam keadaan darurat tidak ada lain yang mau dimakan kecuali itu. Nah ini diperbolehkan di prajurit misalnya ada pertempuran, karena li'anna daruratu tubihul mahdura, setiap sesuatu yang darurat dalam keadaan darurat itu diperbolehkan untuk memakan barang yang tidak diperbolehkan. Wabi suhulati tamyizi aklidud, dan dengan mudahnya membedakan seperti makan cacing atau makan ulat ya, makan ulat. Al-maiti yang sudah meninggal atau yang sudah mati, fi jubnin au faqihatin, di dalam keju atau buah-buahan, wa nahwi dzalika, dan seperti yang lainnya. Ini seperti makan ulat yang mati di dalam buah atau di dalam keju, misalnya buah ya, rata-rata di buah biasanya buah belimbing, buah jambu itu biasanya banyak. Itu misalnya ada ulatnya yang mati di situ dan kita susah untuk memisahkannya ya, tidak kelihatan bagaimana itu, kita makan nggak apa-apa, halal saja ya, dalam keadaan darurat. Atau di bubur misalnya kalau ada kroket ada apa itu belatungnya di situ ya, kita susah untuk memisahkan. Tapi jangan kita pisahkan lalu kita makan sendiri-sendiri, cacingnya kita belatungnya kita makan sendiri, bubur tidak bisa, tidak boleh ya. Kalau bersamaan itu diperbolehkan ya, karena suhu hati itu tadi ya, sudah mudah untuk memisahkan. Wa nahwi dzalika wa kharaja biqolihi, mengecualikan dawanya Yai Musonef, lali hurmatiha, tidak karena kemuliaannya, yaitu maitatul adami, yaitu mayitnya anak Adam. Mayitnya anak Adam ini tidak najis ya, karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam ya. Ini tidak najis walaupun mati ya, tidak seperti bangkai-bangkai hewan ya, tidak. Kalau mayat itu hukumnya najis ya, hukumnya suci, bukan najis, tidak najis ya. Kalau mayat manusia tidak najis. Wabi adamil istiqdari, dan tidak adanya karena menjijikkan almani, yaitu seperti sperma ya. Sperma itu walaupun menjijikkan ya, bukan karena menjijikkan ya, sperma itu tetap hukumnya suci ya, walaupun menjijikkan, tidak najis ya. Kalau misalnya sarung kita, pakaian kita terkena dengan sperma misalnya ya, ini kita gunakan untuk salat, sah-sah saja karena mereka suci, tidak najis. Wa nahwi binafi dzaruri hajari, dan mengecualikan tidak adanya darurat atau berbahaya seperti batu ini membahayakan, kalau kita makan membahayakan, tapi tidak najis. Wal banati, dan wal nabati, dan tumbuh-tumbuhan al mudirri bibadanin au aklin, yang membahayakan di dalam badan atau akal. Apa contohnya? Seperti ganja misalnya. Ganja ini kan membahayakan dalam
badan kita atau akal kita, di dalam badan kita atau akal kita. Akan tetapi ini tidak najis hukumnya, tidak najis walaupun membahayakan dalam badan kita, badan manusia, hukumnya tetap suci, tidak najis. Kalau misalnya kita sholat kok di kantong kita ngantongin ganja, sah sholat kita, tapi hati-hati kalau ditangkap polisi, hukumnya sah sholat kita, bahayanya kita ditangkap polisi. Kalau sholat kita tetap sah, misalnya seperti itu. Fumadzakarul musonnifu, kemudian dia musonnef menyebutkan dobiton lin najasati, yaitu definisi najis al khariju yang keluar minal kubuli wa duburi, dari ya. Kemudian selanjutnya Kiai Musonef menjelaskan definisi najis, ya, definisi sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, dari jalan kemaluan depan atau kemaluan belakang. Najisun bikoli wa kullu ma'iun, wa kullu ma'in, segala sesuatu yang cair, kharaja yang keluar minasabilaini dari dua jalan, najisun itu najis. Segala sesuatu yang cair yang keluar dari dua kemaluan kita hukumnya adalah najis. Wa sadiqul fil kharij al mu'atadu kal bauli, yaitu baik itu yang terbiasa keluar dari sabilen tadi, dua jalan tadi, seperti kencing, walau itu dan tai, itu hukumnya najis. Wabin nadiri, dan sesuatu yang tidak atau yang langka, yang tidak biasa keluar dari dubur atau kubul, kadami wal qaidi, seperti darah dan nanah, ya, itu hukumnya tetap najis walaupun berupa air, misalnya air keluar dari dubur atau kubul, selama itu cair. Bagaimana? Ilal mani, kecuali sperma. Kalau sperma itu tadi tidak najis. Min adamin au hayawanin, baik itu sperma dari anak Adam maupun dari hayawan ghairu kalbin, selain hayawan anjing, wal khinziri, dan babi, ya. Hayawan, baik itu hayawan itu bisa dimakan maupun tidak, yang halal dimakan atau yang tidak, ini hukumnya tetap suci. Spermanya tetap suci, kecuali yaitu spermanya anjing dan babi. Wama tawaladu minhuma, dan sesuatu atau yang hayawan yang lahir dari anjing dan babi, au min akadima, atau dari salah satunya, ya, kecuali spermanya babi dan anjing dan yang keluar, ya, dari babi dan anjing. Misalnya anjing kok karena ini pacaran dengan tikus misalnya, kok keluar punya anak tikus, ya, ini anaknya ini juga hukumnya sama seperti orang tuanya tadi, ya. Ya, ini aumina khadimah, atau dari salah ma'al khayawani toirin, serta hewan yang suci. Wa kharaja, dan mengecualikan bimai idduti, ya, dengan terkecuali dengan barang cair seperti yaitu yang seperti cacing. Wa kulli munsolibin, dan sesuatu yang benda yang keras, yang padat, la tahliyatihi,
al-mu'addad ya, yang tidak bisa dicerna oleh lambung. Misalnya ada kita makan, kemudian ada bijinya yang keras, biji salak misalnya keras, kemudian tertelan. Nah itu di situ tidak bisa dicerna oleh lambung kita ya, tetap utuh. Nah kemudian keluar ya dari dubur kita berak, kemudian keluar barang itu. Nah ini hukumnya adalah bukan najis tapi mutanajis. Setelah kita cuci, ini sudah suci kembali ya. Terkecuali kalau barang ini yang bisa dicerna oleh lambung kita ya, seperti misalnya kita itu tadi yang dia asli, padatnya asli, kecuali kalau kita misalnya ada kencing kemudian keluar ke batu kecilnya, namanya kencing batu. Nah kencing batu ini kan bukan asli batu yang ini, tapi terjadi karena dari kencing kita ya, kencing yang najis, kemudian ini karena mungkin kita sering menahan kencing, kemudian jadi namanya kencing batu. Nah ini keluar, ini hukumnya najis karena terjadi dari bahan yang najis yang cair tadi menggumpal, beda dengan biji tadi. Maka waktu beberapa tahun yang lalu ada menjadi polemik, yaitu kopi luwak. Kopi luwak ini yang keluar dari perutnya luwak ya, apa bahasa Indonesia luwak apa? Luwak apa ya? Iya, dia luwak, pokoknya luwak ya. Ini dulu menjadi polemik ya, ini haram apa enggak ya. Ini maka keputusannya waktu itu halal karena berdasarkan itu tadi, berdasarkan kitab ini tadi, sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu manusia maupun binatang ya, kecuali kalau keluarnya dari babi tadi ya, kalau luwak kan najisnya tidak ini, itu hukumnya mutanajis. Setelah kita cuci, setelah dicuci bersih, kita makan udah halal ya. Kecuali kalau sudah dicuci ya, kalau dicuci ini hukumnya udah halal ya. Karena itu tidak bisa dicerna oleh lambung kita, kecuali kalau dicerna oleh lambungnya luwak tadi kemudian hancur ya, keluar lah, itu hukumnya najis. Kalau tidak bisa dicerna, itu hukumnya adalah mutanajis. Setelah kita cuci, ini bisa suci kembali dan bisa kita makan kembali. Bal yaduru, balik itu yaitu suci bil ghusli, sebab dicuci. Babi ba'din nusahi kullu ma yahruzu bilafdil mudhari'i wa istiqati ma'in wa ghuslul jami' abwali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan kita sebentar lagi ada nanti kita mengikuti acara Khalifatus Safar, yaitu saudara kita yang akan berangkat haji ya. Nanti ada pelepasan dari masjid sini setelah melakukan sholat safar. Kita doakan bersama, mudah-mudahan perjalanannya nanti bisa diberikan kelancaran oleh Allah SWT, tentunya kesehatan, bisa menjalankan seluruh rangkaian manasik dengan sempurna, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.